Apa sih yang pertama kalian bayangkan ketika mendengar kata Suriah? Yap, Suriah adalah salah satu negara yang pernah mengalami konflik peperangan saudara di tahun 2011 silam. Halo Bookbesties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan seperti yang kalian lihat di judul, hari ini aku bakalan mereview salah satu buku yang fenomenal. Dan buku ini tuh baru aja terbit dan wajib banget kamu baca. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimoin, karena di sana aku ngupload pekis konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Apa sih yang pertama kalian bayangkan ketika mendengar kata Suriah? Yap, Suriah adalah salah satu negara yang pernah mengalami konflik peperangan saudara di tahun 2011 silam. Dan hari ini aku bakalan mereview salah satu buku yang sesuai dengan temanya, yaitu peperangan di Suriah. Judulnya As Long as the Lemon Trees Grow, karya Zulfa Katov. Jadi for your information, penulisnya ini kebetulan juga adalah salah satu penulis yang berasal dari Suriah, tapi dia menetap di Swiss. Dengan kepahitan peperangan di Suriah, akhirnya beliau memutuskan untuk menulis dan menerbitkan buku yang sangat luar biasa ini. Seperti biasa, sebelum kita ke reviewnya, aku bakalan ngomongin dulu tentang covernya. Kalian bisa lihat di sini covernya bernuansa hijau, terus ada kebiruan juga, dan bisa kalian lihat detailsnya itu keren banget. Aku sangat super suka. Kenapa? Karena di sini tuh ada pohon lemon yang kayak kelihatannya segar banget gitu ya. Terus ada pepohonan yang bener-bener bikin kayak rindang dan menyejukkan mata. Emangnya kalau warna hijau itu bener-bener menyegarkan gitu ya. Overall aku suka banget dengan covernya, dan ini adalah cover yang sangat cantik luar biasa yang pernah aku lihat. Jadi buku ini tuh berkisah tentang seorang gadis yang bernama Salama. Salama ini merupakan seorang farmasis di Suriah. Nah, pada saat itu terjadinya peperangan yang banyak menewaskan warga Suriah. Di pada titik itu Salama akhirnya mengalami sebuah dilema. Apakah dia harus pergi dari Suriah demi menyelamatkan saudara iparnya Laila yang sedang hamil besar, ataukah tetap tinggal di Suriah untuk menolong warga Suriah yang terkena dampak konflik perang saudara. Kesan pertama pas pertama kali aku baca buku ini, di awal saja itu udah sangat menguras air mata. Menurutku buku ini sukses bikin yang baca ikut bisa membayangkan bagaimana pahitnya kondisi di Suriah pada saat itu. Semua deskripsi adegan ketika para tentara menjatuhkan bom itu kayak bener-bener terasa pas aku baca. Dari segi tema, buku ini membahas tentang ingatan atau memoir pada saat kejadian perang saudara di Suriah pada tahun 2011 silam. Selain narasi peperangan, buku ini juga terdapat romansa halal antara Salama dan Kenan. Nah, di sini tuh sosok Kenan bagaikan oase di tengah padang gersang. Ketika Salama tidak punya siapa-siapa lagi, aku tuh merasa lega dengan kehadiran Kenan. Di dalam buku ini juga Salama merupakan karakter yang fighter dan cekatan. Ia merupakan sosok cerdas dan tidak gentar bahkan adanya tentara-tentara rezim, dan tidak segan untuk melawan mereka. Menurutku kedua karakter ini mempunyai chemistry yang sangat klop dan pas. Nah, untuk latar belakangnya, buku ini sudah jelas mengambil latar di Suriah, di mana dideskripsikan dengan banyaknya reruntuhan bangunan akibat bom yang dijatuhkan tanpa kenal waktu dan tempat. Untuk narasi dan dialognya menurut aku pas. Aku rasa kisah yang dituangkan seakan-akan hidup, sampai rasanya tuh kayak nggak tega untuk baca kisah Salama yang berjuang sedemikian kerasnya. Buku ini dikisahkan dengan sudut pandang pertama, yaitu dari sudut pandang Salama. Dan pas aku baca, aku menemukan satu karakter yang cukup unik, yaitu bernama Kauf. Jadi Kauf ini adalah sosok bayangan atau imajinasi dari Salama akibat trauma pada saat ibu Salama ini meninggal. Nah, jadi karakter Kauf ini seperti bagian dari diri Salama yang memaksa Salama untuk cepat-cepat pergi dari Suriah demi melindungi Laila yang sedang hamil besar. Yang aku sukai dari buku ini adalah gaya bahasanya yang enak untuk dibaca. Karena buku ini adalah terjemahan, sudah pasti aku cukup suka dengan pengambilan kata demi kata yang diterjemahkan. Jadi kayak aku applause banget dengan penerjemahnya karena enak banget dibaca gitu. Cerita dalam buku ini juga terdapat flashback ketika Salama masih hidup bareng dengan keluarga kecilnya dan juga bersama Laila. Aku suka ketika adegan Salama yang berusaha mengancam Am untuk memberikan Salama perahu. Nah, di situ Salama sebenarnya mengakui kesalahannya akan kode etik medis. Tapi pada saat itu Salama tidak mempunyai pilihan lain. Menurutku konfliknya mulai dari awal hingga akhir tuh kayak bener-bener naik terus. Setiap adegannya bener-bener bikin kita nggak bisa berhenti buat baca, karena saking penasarannya apakah Salama selamat atau apakah yang terjadi setelahnya. Soalnya konfliknya ini nggak kasih kita waktu atau jeda buat istirahat. Tapi meskipun begitu, mungkin kita tetap bisa bernafas lega ketika pas adegan Kenan dan Salama setelah itu
kembali lagi, di mana reruntuhan bangunan jatuh di mana-mana dan para warga terhampar tewas di mana-mana. Ada banyak sekali kejadian chaos yang hampir saja merenggut nyawa Salama. Dan buku ini menceritakan tentang bagaimana kekejaman rezim yang tidak memperbolehkan obat-obatan masuk ke Suriah. Pada saat itu rumah sakit sangat kekurangan obat, apalagi obat bius. Nah, karena dikarenakan banyaknya korban yang harus dioperasi, dan pada akhirnya para korban-korban perang Suriah harus dioperasi tanpa dibius. Bayangin gimana nyilunya, dan aku bener-bener rasa kayak nyilu banget pada saat baca adegan itu. Nah, buku ini seolah membuka mata kita akan tragisnya konflik Suriah dan penggambaran perjuangan Salama dengan rakyat Suriah demi sebuah kebebasan. Buku ini juga merupakan tipikal young adult yang dimana bisa dibaca para remaja sampai dewasa. Dan menurutku buku ini benar-benar rekomendasi banget dari aku. Dan rating untuk buku ini bintang 5. Bagaimana pendapat kalian tentang buku ini? Kalau misalkan kalian sudah baca atau mungkin menjadikan buku ini wishlist, kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video. Bye bye.